Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang tugas besar PADT, PABP tentang game batu kertas gunting dengan penerapan algoritma RNG atau Random Number Generation. Di sini kelompok kami yang pertama ada saya sendiri dengan NPM 207006048. Kedua ada Dimas Ardiansyah dengan NPM 2270060016. Dan terakhir ada Muhammad Septiana dengan NPM 2270606039. Oke, di sini kami akan membahas empat bahasannya. Yang pertama studi kasus, kemudian ada pengembangan, yang ketiga ada demonstrasi dan penjelasan algoritma, dan keempat kesimpulan. Untuk studi kasus, eh, di next persilakan ke Dimas. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama, tahap pertama itu ada studi kasus ya. Di sini kita menggunakan dengan judul itu seperti yang atas ya, game batu kertas gunting dengan penerapan algoritma RNG. Nah, salah satu permainan yang sangat populer dari zaman dahulu ya sampai sekarang itu adalah permainan batu kertas gunting. Di mana aturan mainnya sangat sederhana. Aturannya itu yaitu adalah seperti mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, dan kertas mengalahkan batu. Nah, pemain hanya perlu melakukan gestur batu, kertas, ataupun gunting dengan tangannya. Tidak diperlukan alat ataupun media lainnya. Hal inilah yang mengapa permainan ini sangat populer dan diketahui mulai dari kalangan anak muda sampai orang tua gitu. Nah, selanjutnya, boleh next. Nah, selanjutnya ini ada penerapan algoritma RNG pada game gunting batu kertas. Nah, pembangkit bilangan acak adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan atau sequence dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya. Sehingga angka-angka tersebut muncul secara acak dan digunakan secara terus-menerus. Nah, dengan algoritma RNG ini dapat dibuat suatu kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal sebagai lawan pemain dalam game batu keras gunting. Jadi AI tersebut akan melawan pemain murni menggunakan tebakan yang dihasilkan oleh algoritma RNG ini. Dan next. Nah, selanjutnya tahap kedua ini ada pengembangan dari game kita ini ya. Lanjut. Nah, metode pengembangan atau Extreme Program XP ya bisa dilihat pada gambarnya dimulai dari apa planning, desain, coding dan juga testing ya software intermeznya. Nah, Extreme Program merupakan salah satu dari metode pemrograman agile sebagai pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan. Nah, pada metode XP ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu ada desain, terus ada planning, selanjutnya ada coding dan terakhir itu ada testing. Nah, yang pertama ini ada tahap planning. Nah, pada tahap perencanaan atau planning ya, dilakukan pengumpulan data dan merencanakan apa yang akan dikembangkan pada game yang ada. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya itu ada desain. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ya. Pertama ada kata mulai, terus ada ikut nama pemain. Selanjutnya ada pilih antara batu, gunting ataupun kertasnya, seperti ini ya. Terus apakah pilihan pemain itu benar? Nah, pemain menang dari mendapatkan 1 poin. Terus apakah pilihan pemain sama dengan AI? Yang pertama ada pemain seri dengan AI dan tidak mendapatkan poin. Yang kedua ini ada pemain kalah dan AI mendapatkan 1 poin. Nah, dari peluang tersebut dapat dilihat bahwa alur dari game cukup sederhana. Pemain hanya perlu memulai game dengan memasukkan nama pemain, lalu memilih pilihan antara batu, gunting ataupun kertas. Nah, setelah pemain memilih, AI akan langsung membangkitkan bilangan acak yang nantinya akan dikonversi menjadi pilihan batu, gunting ataupun kertas. Nah,
Jika pilihan pemain mengalahkan pilihan AI, maka pemain akan mendapatkan 1 poin. Nah, sebaliknya, jika pilihan pemain dikalahkan oleh pilihan AI, maka AI akan mendapatkan 1 poin. Namun, jika pilihan pemain dan AI sama, maka akan menghasilkan seri dan tidak mendapatkan poin apapun. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ini ada tahapan yang ketiga itu coding ya. Nah, pengkodikan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi tahap desain atau perencanaan menggunakan beberapa tools seperti VS Code sebagai editor teks kode dan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Lanjut yang selanjutnya yang terakhir ini ya. Nah, di sini ada tahapan testing, black box testing ya. Nah, di sini kita tahap terakhir itu untuk menguji hasil dari tahap pengkodean tersebut. Nah, dilakukan metode selanjutnya yaitu testing atau pengujian. Nah, untuk menguji kode yang telah ditulis, dilakukan beberapa kali permainan. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk mengetahui input dan hasil output dari aplikasi yang kita jalankan. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya jelaskan kepada saya serahkan kepada moderator. Oke, Eh, Selanjutnya untuk demonstrasi dan penjelasan algoritma akan dilakukan oleh Muhammad Setiana. Kepada Muhammad Setiana dipersilakan. oke, terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mendemonstrasikan aplikasi yang sudah dibuat. Mungkin langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya. Nah, ini mungkin adalah tampilan awal untuk aplikasi tersebut. Nah, untuk mengawali permainan, kita akan memasukkan nama pemain. Contoh saya ya sendiri, Stiana, Stiana. Lalu kita klik mulai. Nah, setelah kita mengklik mulai, maka si pemain akan dibawa ke ranah permainan langsung. Di sini pemain murni langsung saja bisa memilih apakah mau batu, kertas, dan gunting. Nanti si AI-nya ini, nah di sini perannya yang ini ada tanda tanya, dia akan memunculkan apakah gunting, batu, kertas secara random. Oke, mari kita coba. Kalau saya memilih batu, oh, ternyata batu sama dan saya dan AI tidak mendapatkan poin. Lalu kemudian ketika saya tadi memencet kertas, ah, komputer menang karena gunting. Nah, lalu no di sini saya menang karena gunting dan si AI kertas dan skor menjadi 1-1. Ini bisa kalau diulang-ulang juga bisa ya tuh. Masih berjalan tuh. Dan di sini terlihat juga ketika eh, si aplikasi menampilkan apakah kita menang, apakah kita kalah tuh. Nah, ini ya. Mungkin untuk pendemonstrasian dicukupkan sekian dan dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk demonstrasinya kepada Muhammad Setiana. Untuk terakhir, kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan algoritma random number generation atau RNG atau yang dalam bahasa Indonesia disebut pembangkit bilangan acak dapat diterapkan pada permainan populer batu kertas gunting dari hasil implementasi dan pengujian. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu pembuatan game batu gunting kertas berbasis web sudah dipenuhi. Game ini bisa dimainkan tanpa perlu adanya pemain kedua dikarenakan sudah disediakan AI berbasis RNG untuk dilawan. eh Selesai ya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.